Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda wal rahmati wal mab'uthi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang luar biasa berupa iman Islam dan kesehatan, sehingga kita pada malam hari ini bisa kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga telah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Liridhoillahi ta'ala wa bidnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Thumma ila khamradin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa syuhada'is shalihin wal ulama'i wal fuqara'i min kulli nasabi kullin wa ta'i kullin wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa matana sada bainahuma ila yaumiddin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati jami'ir ruqaba'i wal nuqaba'i wal nujabi wal abdali wal mutasawwifina wa ila khadri sultanil awliya'il 'arifin syahidil qadir jaddi wasyahidi wasyahidi wasyabandi wasyah Junaid al-Baghdadi wasyah Abu Yazid al-Bustami wal Imam al-Ghazali wa ila Nabi Khadir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila sa'iril awliya'i tis'ati wa sa'iril awliya'i fil arabi wal ajami wal a'immatil mujtahidin wal muhaddisin wal mufassirin wal masyayikhin wa masyayikhihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Thumma ila kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu waladdallin. Amin. Thumma ila ruhil imamil mujaddidi hujjatil islami wal muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad Ahmad al-Ghazali at-Tusi Tabarani asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid darain wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa sulina wa habibina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilah, dan ada yang bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali, apakah ada amal atau perbuatan afdalu yang lebih utama, faqala, maka Nabi menjawab, al-ilmu billahi azza wa jalla. Al-ilmu yaitu ilmu billahi tentang Allah. Al-ilmu billahi yaitu ilmu tentang Allah azza wa jalla. Azza yang maha perkasa, wa jalla dan maha agung. Fakila, maka Nabi ditanya lagi, yang Darul Minhaj tidak ada ai-nya, jangan tambah ai, alif ya. Ayyul a'mala, apakah ada amal atau perbuatan turidu, ini ku ditambah titik siji malih, turidu yang kau kehendaki. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ilmu billahi subhanahu. Al-ilmu billahi yaitu ilmu tentang Allah subhanahu, maha suci Allah. Kalau di kitab yang kuning itu faqila lahu, dan ditanyakan lagi lahu kepada Nabi. Yang di Darul Minhaj faqila, dan ada yang bertanya lagi, redaksinya hanya berbeda sedikit. Dengan yang Darul Minhaj faqila, kalau yang di kuning Pak Lulu sama Mas Ilham itu faqila lahu. Faqila, maka ditanyakan lagi lahu kepada Nabi, atau faqila, dan ada yang bertanya lagi, nas'alu, kami bertanya, nas'alu, kami bertanya, anil amali, tentang amal, wa tujibu, dan engkau jawab, anil ilmi, tentang ilmu. Faqala alaihi salatu wassalamu, faqala
Qala, maka menjawab Nabi alaihi salatu wassalam, inna qalilal amali, inna bahwa qalilal amali, sedikit amal, yang fa'u adalah berguna, ma'al ilmi, ma'a jika disertai al ilmi ilmu, billahi tentang Allah. Yang di Darul Minhaj tentang billahi ini ditambahi billahi. Wa inna katsirul amali, wa inna bahwa katsirul amali, banyak amal, la yang fa'u tidak berguna, ma'al jahli, ma'a jika disertai al jahli kebodohan, billahi tentang Allah. Ya, Darul Minhaj ditambahi billahi. Ini kadung ngaji YouTube, redaksi ini kata sing berbeda, tapi buat nono kalau sesuaikan ya. Kali kitabnya ulamanya di Indonesia ini. Waqala alaihi salatu wassalam, waqala dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, yab'asu membangkitkan siapa Allahu Allah, azza wa jalla, yang dikuning subhanahu, azza wa jalla al ibadah, hamba-hambanya, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Summa yab'asul ulama'ah, summa kemudian yab'asu membangkitkan al ulama'ah, orang-orang alim atau ulama. Summa yaqulu, summa kemudian yaqulu berfirman Allah, ya ma'syarul ulama, ya ma'syarul ulama, wahai sekalian orang-orang alim, ini bahwa aku lam tidak meletakkan ilmuku fikum pada kalian, illa li ilmi, illa melainkan li ilmi aku tahu,
bikum tentang kalian. Walam a'dha ilmi, walam a'dha dan tidak aku letakkan ilmi ilmuku fikum pada kalian li u'adzibakum untuk menyiksa kalian. Idhabu pergilah kalian, faqad ghafartu lakum, faqad sungguh ghafartu aku telah mengampuni lakum kalian. Nas'alullaha husnal khotimah. Nas'alu kami memohon Allah kepada Allah husnal khotimati, yaitu husnul khotimah, husnal khotimati, kebaikan di penghujung kehidupan. Itu artinya husnul khotimah. Khotimah itu penghujung kehidupan. Wa amal asaru, adapun asar wa amal asaru, adapun asar faqad qala Ali bin Abi Thalibin, faqad qala telah berkata siapa Ali bin Abi Thalibin, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, li Kumailin, kepada Kumail, ya, nama orang Kumail. Ya Kumailu, wahai Kumail, al-ilmu, ilmu itu khairun, lebih baik, minal mali, daripada harta. Al-ilmu, ilmu, yahrusuka, akan menjagamu, wa anta, dan kamu, tahrusul mala, wa anta, dan kamu, tahrusu, akan menjaga al-mala, harta.
Wal ilmu dan ilmu, hakimun adalah hakim. Wal malu dan harta, mahkumun alaih adalah terdakwa. Wal malu dan harta, yang kusuhu berkurang. Apa an-nafaqatu, bila dibelanjakan. Wal ilmu dan ilmu itu, yasku bertambah, alal infaki, ala yang dikuning bi, alal infaki atau bil infaki, jika dibelanjakan. Wa qala aidon, nah iku di yang kuning. Wa qala aliyun radhiyallahu anhu aidon, okay. Wa qala dan berkata aidon, wa qala dan berkata Sayyidina Ali aidon juga. Al-alimu orang alim, afdalu lebih utama, minas soimi dari mina daripada as-soimi, orang-orang yang suka berpuasa. Al-qaimi dan selalu bangun malam, maksudnya bangun malam untuk sholat. Al-mujahidi dan berjihad. Wa idza mata dan jika mati, siapa al-alimu seorang alim, zulima maka terjadi kekosongan, fil islami di dalam agama Islam. Zulmatan dengan gatitan, zulmatan kekosongan itu, la yasudduha tidak dapat ditutup, illa kecuali khalafun seorang pengganti, minhu darinya. Waqala dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, nadoman dalam sebuah sajak,
Mal fakhru, ma tidaklah, al fakhru kebanggaan, illa selain, li ahli ilmi yaitu ahli ilmu. Innahum mereka, alal huda menjadi petunjuk, liman bagi orang istahda yang minta, adillahu ditunjukkan, wa qadru dan nilai atau kadar ya. Kadar ya bahasa Arab, cuma di Indonesia kan qadar jadi kadar. Wa qadru dan nilai kulli imri'in, kulli setiap imri'in manusia, makana ada, yuhsinuhu kebaikan, wal jahilu dan orang bodoh, li ahlil ilmi bagi orang berilmu, a'da'u adalah musuh. Fafus menanglah engkau, bi'ilmin dengan ilmu, ta'is maka hayyan hiduplah, bihi dengan ilmu, abadan selama-lamanya. An-nasu orang lain, mauta mati, wa ahlul ilmi dan orang berilmu, ahya'u tetap hidup. Waqala dan berkata siapa Abul Aswadi yaitu Abul Aswad, laisa syai'un, laisa tidak ada, syai'un sesuatu,
a'azza yang lebih mulia minal ilmi daripada ilmu. Al-muluku para raja, hukamun menghukum, alan nasi pada manusia, wal ulama'u dan ulama, hukamun menghukum, alal muluki para raja. Faqala Ibnu Abbasin, dan berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khuyyira Sulaiman bin Dawud. Khuyyira disuruh memilih siapa Sulaimanu, Nabi Sulaiman. Sulaiman bin Dawud, putra Nabi Dawud, alaihi salam, kepada keduanya salam sejahtera. Bainal ilmi wal mali wal mulki, bainal ilmi antara ilmu, wal mali dan harta, wal mulki dan kekuasaan. Fakhtaro maka dia memilih al ilma ilmu. Fa'u'tiya lalu dianugerahkan padanya, fa'u'tiya lalu dianugerahkan padanya al-mala harta, wal mulka dan kekuasaan, ma'ahu bersama ilmu. Wasu'ila Ibnul Mubaraki, wasu'ila dan ditanya siapa Ibnul Mubarak, yaitu Ibnul Mubarak. Manin nasu, siapa manusia itu? Qala dia menjawab Ibnul Mubarak, faqala maka menjawab Ibnul Mubarak, al ulama'u yaitu ulama. Kila ditanya lagi Ibnul Mubarak, famanil muluku, paman siapa al-muluku raja atau presiden itu? Qala dia menjawab, az-zuhadu orang yang zuhud.
tersebut. Kila ditanya lagi, famanis safalatu, siapa orang rendahan itu? Faman, siapa safalatu, orang rendahan itu? Qala, dia menjawab, alladzi ya'ulu bidinihi, alladzi yaitu orang, alladzi orang, ya'ulu yang makan, bidinihi dengan agamanya. Walam yaj'al, walam dan tidak yaj'al menjadikan, ghairul alimi orang yang tidak alim atau orang yang tidak berilmu, minan nasi dalam kategori manusia. Li'annal khosiyata, li'anna bahwa al khosiyata, bahwa al khosiyata ciri, allati yang, ya, iku beda-bedanya dan sing putih kalau sing kuning, allati yatamayyazu biha, sing putih allati biha yatamayyazu, sami mawon. Allati yang biha padanya, yatamayyazu yang membedakan, annasu manusia, ansairil bahaimi, ansairi dengan semua, al-bahaimi binatang, hiyal ilmu adalah ilmu, yang kuning huwal ilmu, okay. Beda rujuke mawon. Wal insanu dan manusia, insanun adalah manusia, wal insanu insanun dan manusia adalah manusia, bima huwa dia menjadi syarifun mulia, li ajlihi karena ilmu, walaisa dzalika, walaisa dan tidaklah, dzalika yang demikian, bikuwati disebabkan kekuatan, syakhsihi dirinya,
Fa innal jamala, fa inna bahwa al jamala unta aqwa lebih kuat minhu daripada manusia. Wala bi'adhamihi, wala bukan karena, wala bukan bi'adhamihi karena besarnya. Fa innal fila, bahwa gajah, a'adhamu lebih besar minhu dari manusia. Wala bisyahja'atihi, wala bukan bisyahja'atihi karena keberaniannya. Fa inna sabu'a, fa inna bahwa as-sabu'a binatang buas, asyja'u lebih berani minhu daripada manusia. Wala liyakula, sing putih wala liyakula, yang kuning wala biaklihi. Wala liyakula, wala bukan liyakula atau biaklihi, karena makan. Wala bukan liaklihi atau liyakula atau biaklihi karena makannya. Fa inna sauro, fa inna bahwa asauro sapi, au sahu lebih besar apanya, batnan perutnya, minhu daripada manusia. Wala dan bukan liyujami'a karena bersenggama dengan wanita. Yujami'a jima, karena bahasa Arab berubah jadi liyujami'a, bukan karena jima kalau orang dulu. Wala liyujami'a, bukan karena bersenggama dengan wanita. Fa inna akhassa, fa inna bahwa akhassa yang lebih kecil, al asofiri burung pipit, aqwa lebih kuat, alas sifati yaitu bersenggama, minhu daripada manusia.
bal lam yukhlaq, bal bahkan lam yukhlaq, lam tidak yukhlaq diciptakan, bal bahkan manusia lam yukhlaq tidak diciptakan, illa lil ilmi, illa melainkan lil ilmi karena ilmu. Wa qala ba'dul hukama, sing kuning wa qala ba'dul ulama. Wa qala dan berkata siapa ba'dul ulama atau ba'dul hukama, sebagian ulama. Laita syi'ri, laita wahai syi'ri kiranya, laita syi'ri wahai kiranya, ayu syai'in barang apakah, adraka yang didapat atau diperoleh, man orang, fatahul ilmu, fatahu yang ketiadaan al ilmu ilmu, wa ayu syai'in dan barang apakah, fatahu yang hilang, man dari orang, adraka yang memperoleh, al ilma ilmu. Faqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man barang siapa, utiyal qur'ana, utiya dihadiahkan, al-qur'ana Qur'an, faroya lalu ia memandang, anna ahadan, anna bahwa ahadan atau ada yang lain, anna ahadan ada yang lain, utia yang dihadiahkan, khairon yang lebih baik, minhu dari Al-Quran, faqad haqqara ma azzamallahu ta'ala, faqad maka orang itu haqqara telah menghinakan, ma apa, azama yang dibesarkan, Allahu ta'ala oleh Allah ta'ala. Wa qala fathul mausuliyu, wa qala dan berkata siapa fathul mausuli,
yaitu Fathul Mausuli rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah ta'ala merahmatinya. Alaisa, bukanlah al-maridu, orang sakit itu, idza muni'a, idza ketika muni'a tidak mau, atau makan, wasyaroba dan minum, waddawa'a obat, yamutu akan mati. Qalu, mereka menjawab, bala, benar. Qala, menjawab, qala berkata Fathul Mausuli, kadzalikal qalbu, kadzalika begitu juga al qalbu, hati, idza muni'a ketika tidak mau, anhu makan, al hikmatu yaitu hikmah, wal ilmu dan ilmu, salasata ayamin selama 3 hari, yamutu pasti mati. Kalau jelas sih. Fakila ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Ada lagi orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah ayyul a'mali afdal, amal apakah yang lebih utama? Nabi menjawab, al ilmu billahi azza wa jalla, yaitu ilmu tentang Allah. Kita berbuat apa-apa tanpa ilmu tidak ada gunanya. Ngapal Quran kalau tidak mempelajari ilmu tentang Al-Quran, ya tidak ada gunanya. Mung apal tok tapi raiso meres madune Quran. Cuman hafal saja tidak bisa memeras madunya Al-Quran. Bagaimana kita mendapatkan manfaat dari Al-Quran? Ya tidak mungkin. Karena apa? Kita tidak memiliki ilmu. Wa inna kasirul amala, banyak sekali amal perbuatan, la yanfa'u tidak ada gunanya, ma'al jahli disertai dengan kebodohan. Ada orang punya uang 100 juta, ya, tukang becak. Terus 100 juta itu disodakohkan semuanya. Akhirnya jadi melarat, tidak jadi naik haji. Padahal harapannya nabung selama 30 tahun, hasilnya becak itu mau untuk daftar haji. Ya, akhirnya ya karena kebodohan itulah dia berpikir sedekah 1 kali akan mendapatkan imbalan 10 kali. Setelah ditanya, Mbah sampean kok mikire saya ini disodakohno kabeh, sekarang sedekahkan semua 100 juta dapat imbalan 10 kali, dari mana? Terinspirasi dari konten YouTube sedekah 1 kali dibalas 10 kali.
Nah, itulah orang yang hanya mendengar konten tapi tidak punya ilmunya. Kalau dia punya ilmunya, diambil 2,5%, baru 2,5% itulah yang disedekahkan dari 100 juta untuk zakat malnya dia, ya, zakat fitrahnya dia. Nah, inilah orang tidak punya ilmu. Faqala alaihi salatu wassalam ya ba'asullahu azza wa jalla al-ibada yaumal qiyamati summa yab'asul ulama. Nanti di hari kiamat para hamba ini dibangkitkan oleh Allah, kemudian para ulama, orang-orang ulama ya, ulama baru dibangunkan. Allah mengatakan ya ma'syarul ulama, wahai sekalian ulama, inni lam adha ilmi fikum illa li'ilmi bikum. Saya tidak akan menempatkan ilmu pada kalian. Karena apa? Aku tahu siapa kalian. Jadi begini maksudnya. Di dunia ini sudah bisa kita lihat ya. Contohnya begini, ketika kita ngaji kitab tasawuf kayak Ihya begini, ada ikut, akhirnya gak ikut. Itu memang Allah tidak menghendaki orang itu memiliki pengetahuan tasawuf yang lebih dalam daripada panjenengan yang istiqomah. Allah lebih tahu kenapa ini tidak diletakkan pada si A, si B, tapi diletakkan pada si Z sama si X. Ya, karena Allah lebih tahu, kata Allah, aku lebih tahu. Ya. Karena apa? Walam a'ta ilmi fikum li'u'adzibakum. Aku tahu tidak akan menempatkan ilmuku supaya kamu saya azab, saya siksa. Okay. Makanya orang kalau menyalahgunakan ilmunya Allah, ya ujung-ujungnya disiksa. Punya uang banyak, pamer jet pribadi, ya ujung-ujungnya disiksa. Di dunia saja disiksa, apalagi di akhirat. Itu baru crazy rich, padahal bukan the real rich man, bukan orang yang kaya sejati, masih the crazy rich. Ya. Itu karena gak punya ilmunya. Ujung-ujungnya ya disita ilmunya. Kata Allah, idhabu, sudah sana kamu pergi, faqad ghafartu lakum, maka aku sudah mengampuni kalian. Nas'alullah husnal khotimah, kami memohon kepada Allah supaya husnul khotimah. Ini yang selalu disampaikan oleh ulama, yang penting husnul khotimah. Bu ngarepe dadi maling pencoleng, yang penting akhirnya api. Nah, kalau jadi ulama penghujungnya su'ul khotimah, ini yang lebih bahaya. Bahaya mana? Mantan maling sama mantan ulama. Ada mantan ulama minta pada menteri agama, ya masih belum ulama, mungkin masih ustadz, mantan ustadz, ya, akhirnya murtad, minta menteri agama supaya 300 ayat Quran dihapus. Nah ini kan kebodohan. Ya. Maka wa amal asaru, adapun asar adalah dawuhnya atau perkataan para sahabat terpilih. Faqad qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini berkata kepada Kumail. Nah, Kumail, kalau di orang Syiah, Kumail itu sangat terkenal karena doanya mustajabah. Saya baca doanya Kumail kok yo panjang banget. Kumail kalau berdoa kepada Allah begitu berdoa mustajabah. Ya Kumail, wahai Kumail, al ilmu khairun minal mal. Jadi ilmu ini lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrusuka, ilmu akan menjagamu, wa anta tahrusul mal, sedangkan kamu nanti akan menjaga harta. Coba sekarang belum punya mobil, rumahnya paling ya gak dikasih gembok yang besar made in Jerman, paling gembok 12.500 cukup. Tapi kalau di rumahnya sudah ada mobil R3 Avanza lah minimal,
Xenia pasti beli gembok warna kuning made in Germany. Kalau belum ada apa-apanya paling ditinggal pergi gemboknya warna hitam harga 15.000. Itu sudah pede, tapi ketika punya harta nggak pede lagi, mikirnya takut hartanya hilang. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu adalah hakim, wal malu dan harta mahkum alaih terdakwa. Wal malu yanqusun nafaqahu wal ilmu yasku alal infaq. Harta itu kalau semakin disedekahkan, semakin disedekahkan semakin habis. Ilmu semakin diamalkan, semakin tambah. Kayak saya ini semakin ngaji, yang dulu terpendam di sini tumpuan banyak, lupa, ketika ngaji langsung ingat lagi, seperti tambahan ilmu laduni, karena semakin disedekahkan semakin bertambah. Nah, ilmu dari kecil semakin wiritan, semakin tajam ilmunya. Ya, kalau harta semakin disedekahkan, ya semakin habis. Nah, kata Sayyidina Ali, al-alimu afdalu minas shaimil qaimil mujahidi. Orang alim itu lebih utama daripada orang yang pekerjaannya setiap hari puasa. Puasa ngerokok, tai bila ruhin, terus malam bangun wiritan, sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wal mujahidu dan berjihad. Faida matal alimu, ketika orang alim mati, sulima fil islami, maka terjadi kekosongan di dalam agama Islam. Zulmatun la yasudduha, kekosongan itu tidak dapat ditutup atau digantikan illa khalafun, kecuali seorang pengganti minhu darinya. Saya pas ngaji gini ya, terus ada rombongan orang kesini datang dari Pulau Madura, ada yang Sumeneb, ada yang Pamekasan. Tanya pengertiannya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Gus, apa yang dimaksud ala bidzikrillahi tatmainnul qulub? Padahal berzikirlah kalian supaya hati kalian tenang. Orang-orang yang suka berzikir, contohnya orang-orang thariqah itu kok masih berantem juga. Pertanyaannya begitu, datang jauh-jauh dari Madura ke sini tanyanya begitu. Mau minta ijazah saya kitab Jawahirul Khomsi, ya. Terus di sini ngobrol sampai menjelang maghrib, bertanyanya begitu tentang ilmu. Kenapa orang-orang yang zikir ribuan, menurut teorinya orang thariqah, zikir Allah, oh, saya ini kalau zikir, saya tanya, sampai berthariqah enggak? Saya ikut thariqah Gus Adiliyah. Kalau Gus ikut apa? Saya pernah ikut 41 thariqah yang ada, tapi sekarang ambil thariqah sendiri, jalan sendiri. Kenapa? Orang berzikir kepada Allah, hatinya tidak bisa tenang. Pertama, karena zikirnya tidak ada ilmunya. Kedua, karena tidak ada ilmunya, setiap apapun yang ada pada diri orang itu, walaupun itu ayat-ayatnya Allah, walaupun asma Allah atau ismul a'dhamnya Allah, tetap isinya komersial. Itu yang menjadikan hati kita tidak tenang. Itu karena apa? Kita selalu komersil. Kalau jenengan betul-betul berzikir kepada Allah, rumusnya orang ahlu thariqah kan habis sholat sekian ratus, habis sholat ini sekian ratus, seminggu sekali ribuan. Tapi setelah zikir itu kan tidak ada perubahannya. Berarti ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya, hatinya berarti belum zikir. Yang zikir hanya lisannya saja. Kalau hatinya berzikir, sudah lupa dengan semuanya. Contohnya jenengan memberi orang, terus ingat dengan pemberiannya itu kepada orang lain,
berarti ya hati jenengan tidak pernah berzikir kepada Allah. Maka konsepnya harus mengikuti orang ahli tasawuf. Orang ahli tasawuf itu semuanya yang dipandang oleh Allah, sehingga zikir pun yang dipandang Allah, karena zikirnya ada ilmunya. Jenengan zikir ribuan itu kalau tidak bisa menggetarkan hatinya berzikir, maka tetap terjadi kegalauan-kegalauan dan terjadi pertingkaian dan pertengkaran di luar. Karena apa? Hatinya tidak bisa berzikir. Maka konsepnya orang tasawuf memberi apa-apa itu konsepnya yang dipandang adalah Allah, karena punya ilmu, tidak memandang yang lain, sehingga tidak terjadi kemangkelan-kemangkelan di dalam hati. Ngasih makan orang 3 kali aja terus diseledoti wis mangkel, karena ngasih makannya tidak karena memandang Allah, memandang bahwa bisa ngasih makan orang lain itu sebagai prestasi diri sendiri. Min alamatil i'timadi alal amal, karena masih bergantung pada amalnya, ya. Maka kalau ingin bersedekah uang, jangan dimasukkan ke kotak masjid, ya. Kalau kita ngaji Riyadhus Shalihin itu kan ada orang kalau mau bersedekah, ada orang zikir wirid di masjid, ya, itu kan uangnya ditaruh di sebelahnya, dan orangnya tidak mau melihat wajah orang yang dikasih uang. Kalau dia sampai melihat wajahnya kan takut nanti dia mengingat orang yang dikasih uang. Gitu. Kalau mau sedekah ke saya, lempar amplopnya itu dari pagar. Saya kan ini sopo yang kayak amplop. Tapi jangan ditulis ya amplopnya dari si A, si B. Akhirnya ya gak ikhlas. Maka itu konsepnya. Kenapa ya? Karena gak ada ilmunya. Ya rata-rata orang sekarang kan ya juga bertorikoh itu anut grup yuk noro buntek, nggak ada ilmunya. Kalau orang dulu kan mau masuk torikoh itu diilmui dulu, belajar kitabnya dulu. Katakanlah kalau mau torikohnya Sadiliyah, ya belajar hikam dulu baru bertorikoh. Kalau mau torikohnya Syekh Abdul Qadir, ya belajar dulu kitab torikoh, kitab tasawufnya Syekh Abdul Qadir baru masuk torikoh. Kalau mau torikohnya Imam Ghazali, ya belajar dulu kitab Ihya, atau minimal belajar dulu kitab Hidayatul Hidayah baru masuk torikoh, ada ilmunya. Nah sekarang udah, malah aku baiat, ilmunya nggak tahu. Akhirnya hatinya juga nggak bisa bergetar karena tidak punya ilmu. Masih wiritane setiap habis sholat ribuan katakanlah, bahkan ratusan ribu, ya nggak akan bisa bergetar karena tidak ada ilmu. Ya saya bilang, jenengan tidak akan bisa bergetar hatinya karena zikirnya tidak diberi ilmu. Sama pikir cuman wiritan Allah, 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 Allah. Itu kalau nggak ada ilmunya hati kita tidak bergetar. Kita aja bersolawat kepada Nabi, apa pernah nggak komersil kepada Nabi? Pernah dengan solawat sallallahu alaihi Muhammad, tidak mengingat barokahnya solawat. Makanya sampai disindir Allah di dalam surat Al-Waqi'ah, bidadari apa seperti yang disampaikan di sini. Sing dipikir senggama, masih biologis kok, sampai di akhirat. Allah juga melempar bola panas kepada orang-orang yang memikir di surga hanya bidadari, ya. Kalau orang Jawa bilang dipikir kelontok, sampai akhirat dipikir kenikmatan, tidak pernah berpikir, ya Allah, kalau saya engkau masukkan ke surga, apakah saya masih ada kesempatan untuk sholat, untuk sujud, zikir kepadamu? Kan belum pernah. Begitu ngaji kitab surat Al-Waqi'ah, 2 tahun yang lalu dipikir wah boleh menebus warga oleh kamar VVIP, ya, terus ditemani oleh purel-purel di surga 5 orang, perawan terus setiap hari, ya, terus di bawah ada air mengalir, di situ kita boleh makan minum apa saja, ya, minumannya berupa bir, berupa susu, tidak memabukkan, kan gitu.
Kalau orang tasawuf nggak mikirnya begitu, mikirnya ya Allah kalau aku kau masukkan ke surga, sebab sudah punya ilmunya, apakah tetap aku kau beri kesempatan untuk bersujud? Loh, mau masuk surga kalau nggak ketemu yang punya surga ya tidak dapat kenikmatan, ya dapat kenikmatan biologis itu di surga. Kenikmatan yang sejati nggak dapat karena masuk surganya tanpa ilmu. Maka di sini disebut oleh Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak itu ditanya, sopo sih sajane menungso itu? Siapa yang disebut manusia? Maninas, siapa yang disebut manusia atau dinamakan manusia itu? Faqala al ulama, itu ulama, orang yang punya banyak ilmu, tapi bila ya ilmu tentang Allah. Bukan hanya ilmu IT, ya sekarang tren ahli IT mesti banyak uang. Khilafa manil muluk, siapa presiden itu? Jawabnya adalah az-zuhad, orang yang mampu berperilaku zuhud. Nah, maka ini dinamakan presiden. Di dalam kitab ini ditulis Imam Ghazali, ya, kata-kata Ibnul Mubarak. Siapa presiden itu? Orang yang mampu berperilaku zuhud. Bagaimana kalau ada presiden tidak mampu berperilaku zuhud, atau raja tidak mampu berperilaku zuhud? Jadi raja dipercaya oleh rakyat memimpin rakyatnya, tapi dia punya target. Kalau saya terpilih 2 kali, berarti rekening saya harus ada sekian triliun, sekian M. Itu berarti bukan raja sejati di dunia. Mungkin di dunia menjadi raja atau presiden, nanti di akhirat menjadi orang yang paling hina. Jadi mencalonkan, katakanlah kalau yang paling di bawah ya bupati, wali kota, gubernur, dia mentargetkan periode pertama terpilih, periode kedua terpilih, mentargetkan dia punya kekayaan sekian. Dia tidak bisa bersikap zuhud, berarti dia bukan seorang pemimpin. Ya, pokoknya saya 2 periode harus ada sekian ya keuntungan saya, harta saya. Lebih caranya laporan namun di KPK, ya lembaran laporan kekayaan pejabat negara, ya urusin pokoknya lebih caranya. Nah, ini sudah ditanyakan di abad ke-5 Hijriah. Ya. Wakila wa manis safalatu, siapa orang rendahan? Ya. Orang rendahan itu qala dijawab oleh Ibnul Mubarak, alladzi ya'kulu bidinihi, orang yang mau cari makan dengan agamanya, orang yang makan dengan agamanya. Jadi orang yang mengkomersialkan agamanya dikit-dikit, nah, padahal bicara agama kontrak sekian, dibayar iklannya berapa, kan gitu. Akhirnya bicara agama ya tergantung sutradara, bukan tergantung kitab. Jadi akhirnya agama ini menjadi komoditas bagi orang-orang di zaman akhir. Ya. Mengajari hafalan Quran kepada anak kecil, paket tahfidz liburan 15 hari hafal juz amma bagi anak SD, 1 paket 1,5 juta. Enggak heran dong di jalan-jalan banyak baliho yang besar-besar, paket program tahfidz liburan ya 15 hari dijamin hafal juz amma. Nah, 1 paketnya 1,5 juta, dapat sertifikat tahfidz juz amma. Sama saja nggak apa-apa, kalau juz amma sini setoran, habis itu hafal saya kasih sertifikat syahadah bahwa dia ini betul-betul sudah hafal. Terus semua ini tanda tangan di sertifikatnya, di syahadahnya itu bahwa betul-betul sudah hafal. Nah seperti itu. Itu memang pekerjaan akhirat, tapi kalau bingkainya bukan akhirat ya nggak akan sampai di akhirat. Walaupun pekerjaan dunia, tapi kalau bingkainya akhirat akan sampailah di akhirat. Maka manusia dan binatang itu yang membedakan hanya ilmunya.
Kalau kekuatannya binatang lebih kuat dari manusia. Manumprit itu lebih kuat bersenggama daripada manusia. Manusia paling semalam 3 kali udah gak kuat, apalagi umur udah 45 ke atas ya. Manumprit setiap hari 5 kali 10 kali masih kuat. Maka ini dijelaskan oleh Ibnul Mubarak. Kalau dibilang kendel mano kaji jalil, malam dikit udah nggak berani jalan di kegelapan. Mano itu dares ke malam wah masih berani. Ini loh bedanya. Kalau dibilang berani ya, binatang itu lebih berani, macan lebih berani, anjing lebih berani daripada kita. Kita disuruh ke kuburan jam 12 malam sendiri itu loh, nggak berani. Padahal akal kita sudah mengatakan setiap orang yang mati tidak akan membahayakan, juga tidak akan memberi manfaat. Wes wani wiritan sampai jam 1 bengi tak kayak 500.000 sak jam. Tarifnya 1 jam wiritan di kuburan 500.000. WA kancane, gelem ngancani aku. Ya ini, padahal akalnya mengatakan orang kalau sudah mati tidak akan membawa manfaat dan mandorot, tapi ketika di kegelapan sendiri nggak berani. Gitu. Dibilang makannya, sapi lebih banyak makan daripada kita. Kita paling sekali makan 2 piring udah nggak mampu. Sapi itu dicombor sampai 5 ember masih mampu. Maka waqala ba'dul hukama atau ulama ya berkata sebagian ulama, laita syi'ri, wahai kiranya orang-orang yang ngaji, aisyai'un adraka manfaatahul ilmu. Nah, barang apakah yang didapat atau diperoleh orang yang ketiadaan ilmu. Orang kalau nggak berilmu itu lihat dari ngomongnya kan udah kelihatan. Contohnya kalau pasang status di WA, misuh-misuh karena nggak berilmu. Kalau orang berilmu masang status kan ilmunya yang didulukan, bla 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 bla. Jadi tonggone sing ndelok status dari Ustadzah mumpuni, gak sampai panas hatinya. Ya. Sekarang kan orang kecenderungan tidak berilmu, punya kebahagiaan pasang status, punya kegelisahan pasang status, punya apapun akhirnya orang lain tahu. Bahkan ketika memasang status itu tonggone saherwe itu mikir, iki sajane sing disindir sapa yo. Nah, kan gak jelas. Nah inilah karena ketiadaan ilmu ketika dia berbuat. Ya. Wa ayyu syai'in fatahu man adrakal ilmu, dan apakah yang hilang ya dari orang yang memperoleh ilmu. Orang sekarang apa yang hilang? Dulu orang nggak punya ilmu ya, orang dulu sekolahnya SD aja cukup, iso nyangoni anaknya sing sarjana. Sekarang inilah anaknya yang sarjana ngingoni ibu setiap bulan tidak mampu. Lihat itu, nenek moyang saya, mbah saya dari ibu saya nggak sekolah, tapi kelima anaknya sarjana. Tapi anaknya yang sarjana itu loh gak bisa ngerawat ibunya satu. Mbah saya punya anak 5, ibu saya terakhir, terus anak angkatnya 1, balik saya di bawah ibu saya. Itu mampu merawat. Dulu hanya jualan apa? Beras keliling sama minyak di tahun 40 sampai 50 menurut ceritanya. Tapi mampu nyekolahkan. Jenengan yang sarjana muliah mana siji mengkis. Apa yang hilang dalam kehidupan ini? Ilmunya. Gitu loh. Anak yang disekolahkan sarjana jadi pejabat, kaya sebentar terus bangkrut. Sing nutupi utangnya ya hartanya bapaknya yang ilmunya cuma SD, sawahnya dijual. Pak tak boleh ya sawah ibu tak boleh. Ya apa? Aku ini masalah ini. Yang bisa menyelesaikan yang nggak sekolah.
Dulu tanpa ilmu tapi mampu menyelesaikan, sekarang punya ilmu kemampuan tidak ada. Padahal gawe skripsi, ya skripsi ini nilainya A plus, waktu seminar hasil nilainya bagus. Nah, terus di ijazahnya tulisannya cum laude, ya, tulisannya cum laude di atas kertas tapi tidak mampu menyelesaikan permasalahan dirinya. Ini apa yang hilang dari kehidupan? Orang memang cerdas secara akal, ya, tetapi secara spiritual dia tidak cerdas, sehingga menyelesaikan perkara-perkara kecil tidak mampu. Akhirnya apa? Saya juga mengalami. Kenapa ya? Kalau masalah seperti ini kok nggak bisa selesai? Karena keterkaitannya dengan spiritualitas kita. Maka intelligent quotient, ya, kecerdasan akal itu dengan spiritual quotient itu lebih penting. Spiritual quotient, kecerdasan spiritual, kecerdasan agama. Dulu nenek moyang kita itu nggak sekolah tinggi-tinggi, nggak sekolah tinggi-tinggi, tapi bisa membangun negara Indonesia ini menjadi besar. Saya anak cucunya sekolahnya doktor, pulaunya saja lepas satu. Ini aneh gitu. Dulu nenek moyang itu mesantren cukuplah 6 tahun, habis itu kembali nikah, dua anak bojo, kita dua putu, mampu perang melawan Belanda, Jepang dan sebagainya, mampu memerdekakan bangsanya dari cengkraman bangsa lain, ya, sampailah jadi NKRI. Sekarang tinggal merawat, nggak ada kemampuan, padahal gelar pendidikan formalnya lebih tinggi. Ini karena mulai ilmunya sudah nggak ada. Pengetahuan saja yang dikuasai, tapi ilmunya nggak dikuasai. Contohnya orang dulu tukangan itu mesti awet orang dulu daripada orang sekarang. Sekarang 10 tahun jebol, ya. Besi itu yang katanya anti karat, ternyata dipasang 5 tahun tidak ada, ya. Rontok semuanya. Nah, karena apa? Al-Mausuli qala Fathul Mausuli. Ini Fathul Mausuli ini ditanya, karena apa? Man utiyal Qur'ana faroya anna akhadan utiya khairan minhu. Kalau orang dulu Quran itu lebih penting daripada yang lain. Kalau jenengan saya hadirkan di sini Quran, di sini 10 juta, saya suruh pilih mana? 10 juta Gus, realistis Gus. Pilih Quran saged tumbas Ka'bah kula. Ini bedanya. Makanya Fathul Mausuli itu mengatakan begini, alaisal maridu idza muni'at ta'ama wasyaraba wa yamutu. Orang sekarang itu sukanya minum vitamin tapi tidak mau minum, tidak mau makan dan minum. Kerkes-kerkes dikit apa? Yang diminum pasti suplemen. Kesel titik melayu nang bakul jamu. Pilek gak waras-waras melayu nang dokter. Orang sekarang kan begitu. Kalau orang dulu tidak, orang dulu itu makannya higienis dan halal, minumnya juga higienis dan halal, halalan toyiban, sehingga orang dulu tidak gampang sakit. Nah, orang sekarang sakit nggak diobati ya nggak sembuh. Contohnya saya kehujanan, sakit saya bertahan, tambah ngedrop. Ya akhirnya harus ke dokter. Karena dokter gak waras. Nah, dokter di sekitar sini saya coba ketika saya sakit, kok gak ada yang sembuh. Akhirnya ya ngoyo ke Kediri kota hanya karena flu. Apa bedanya kok di sana sembuh, di sini tidak sembuh? Di sana itu kalau nyuntik begini,
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas isfi antas syafi sifat sifat la yughadiru saqama. Coblos pokok. Itu malah sembuh. Nah, saya kalau ke dokter yang tidak membaca basmalah dan doa penyembuhan penyakit seperti yang diajarkan dokter Nabi, nggak sembuh. Anak-anak saya itu kalau sakit ya terpaksa bawa ke sana. Hanya ketemu dokternya itu gini, aduh kamu kenapa nak, sakit nak, karena dari kecil sudah ke sana sampai kenal baik sama dokternya. Di sini pilek gak sembuh-sembuh, nyampe di depannya dokternya wis pileknya hilang. Itu kata orang yang tidak mengerti ilmu agama. Ya itulah yang namanya apa? Terpengaruh dengan kondisi dokter. Apa yang mempengaruhi jiwanya orang itu? Wah, itu terlalu sama dokternya. Ya enggak, memang saya dan anak-anak kalau nggak ke dokter yang baca basmalah dan doa penyembuhan seperti itu nggak sembuh. Kenapa begitu? Karena begitu saya kenal dokter itu, kecilnya Nehru itu orangnya kalau nyuntik kan tidak pakai basmalah. Terus saya bilang, Bu, jenengan itu pakai jilbab, namanya Islami, kok nyuntiknya nggak pakai basmalah? Nah, doanya apa Pak? Saya tuliskan doa. Bisa baca Quran? Bisa. Hiburan mana? Saya di Jakarta. Ya itu dihafalkan sekarang. Kalau nyuntik ya begitu. Semuanya anak-anak kalau nggak ke sana nggak sembuh. Ya itu yang membedakan. Sana ada ilmunya, ya, yang kecerdasan spiritual tadi. Yang di sini ilmunya hanya intelligent quotient, tapi spiritual quotientnya tidak ada. Maka dengan kalau ke dokter cari dokter yang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ilmu itu netral, tidak pandang agamanya apa-apa. Yang membedakan nanti ketika kita sakit itu. Dengan bacaan basmalah saja sudah berbeda dengan yang tidak ada bacaan basmalah. Ini kata Fathul Mausuli, orang sekarang lebih suka makan vitamin ya daripada makan nasi dan minum air. Sekarang capek dikit minum Fatikon, gitu. Dan ini kalau nggak minum begitu, dia capeknya banget. Loyo, saya tuh, waduh sekian hari kerja nggak minum multivitamin, ya loyo. Ini yang membedakan. Saya sendiri kalau kurang wiritan ke badan ini terasanya loyo. Kalau saya loyo terus minum multivitamin karena kecapean kerja nggak sembuh-sembuh, saya terus zikir wirid. Wiridnya apa? Saya membaca Hizib Nasor. Ya. Tapi Hizib Nasor itu tidak boleh dibaca setiap hari karena panas. Supaya secara spiritual ada kekuatan dari dalam tubuh saya, maka saya baca itu. Dan jadinya kalau capek-capek sakit nggak sembuh-sembuh, baca zikirnya itu. Yang punya doa-doa hizib apapun lah dibaca, supaya nggak gampang gopok kalau orang Jawa. Jadi memang di abad ke-5 Hijriah itu sudah dijelaskan, ke depan itu orang lebih suka minum vitamin, makan vitamin daripada makan nasi dan minum air. Apa makna yang terkandung dari perkataan Fathul Mausuli ini? Orang lebih menyukai ritual keagamaan daripada agama itu sendiri. Jenengan lebih suka ziarah wali limo apa ziarah kuburannya orang tua sendiri? Saya lihat aja dalam setahun si A si B berapa kali ke wali limo. Ditanya bapak Pak, sampean anak-anak sampean nang kuburan sampean ping pira setahun? Anak Gus mau dikirimi Fatihah tok ae. Iku pun kirim Fatihah lek ngaji karo sampean.
Nah ini ya, jangan salah kaprah. Orang lebih mementingkan ziarah ke Mbak Wali, tapi orang tuanya tidak pernah dikunjungi. Ya. Bahkan Wali Songo itu menjadi kegiatan ritual khusus. Sampai ada kegiatan ritual ziarah Wali Songo itu dengan proses nabung. Dibelani nabung ya, menunan satu. Ayo coba tuku kembang gawe kuburan baik. Tak gak tahu 5.000 sekali Jumat. Kalau nggak setiap Jumat lagi saja lah ya. Makanya ini loh, orang sukanya ritual saja tapi tidak suka ibadah gitu. Jenengan zikir wirid tahlil temenan gak seneng, tapi lek tahlilan seneng. Ekor tahlil tenan la ilaha illallah sendiri di kamar gak suka. Kalau tahlilan bareng kancane lebih suka. Gitu. Ya, jadi akhirnya apa? Ritual itu lebih disukai daripada ibadah yang sesungguhnya. Menghafal Quran lebih disukai daripada mempelajari Al-Quran. Sekarang kan kemerosotannya luar biasa. Banyak orang yang menghafal Quran, tapi ketika ditanya ini apa ya nggak tahu. Bahkan hafal Quran lu kok maca ngono le. Bayangkan. Lu kok maca ngono lho, bayangkan. Ada kalimat fathah kasroh yang begini-begini ya sudah nggak tahu anak sekarang. Oke. Maka kata Fathul Mausuli, bala qala kadzalikal qalbu idza muni'a anhul hikmatu wal ilmu salasata ayyamin yamutu. Hati kita ini kalau 3 hari saja gak ngaji mati. Hati kita ini mati karena untuk vitaminnya hati, makanannya hati adalah ngaji, ilmunya ilmu Allah, bukan ilmunya Allah. Dulu kita ngaji zaman kecil dikenalkan agama dulu, baru dikenalkan umum, dikenalkan budi pekerti dulu, baru dikenalkan ilmu yang lain. Sekarang budi pekerti sudah nggak ada, semua sudah tidak ada. Yang membuat hati kita tenang dan hati kita itu hidup sudah tidak ada. Yang ada hanya akal kita yang hidup. Makanya orang yang diburu akhirnya ya sekolah negeri, terus ke perguruan tinggi negeri, biar harapannya dapat pekerjaan yang layak, terus bisa mengumpulkan harta banyak, terus jadi orang kaya, dengan harapan uang itulah bisa menjadikan dia mulia. Okay. Ini kira-kira yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Okay. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan buatan? Gua mulai jam 8:30. Kamu lu lebih. Kalau di kitab yang kuning tinggal pulang 1 lembar aja bab sinau, bab belajar. Kalau di sini masih kurang 24. Itu sudah kata sing dengan terang yang atau penjelasan yang publik, sehingga kalau kita mempraktekkan ya karena ilmunya. Tapi ya kami lalu kita praktekkan kok tiba-tiba kok kurang cocok dengan anunya, itu sing salah sing praktek kurang ya tahu, kurang memandang dengan Allah. Sing salah niku sing kurang ngaji, sing kurang ilmu. Contohnya begini nggih. Banyak orang langsung menempuh jalan. Niku diterangkan di bab berikutnya ini sebenarnya kitab bab sinau.
Kenapa banyak orang gagal di tengah jalan menempuh jalan thariqah, menempuh jalan haqiqah, menempuh syariat saja gagal. Nah, saya contohkan, ketika orang-orang itu datang ke saya, yang ditanyakan tidak hanya itu. Akhirnya di sini tanyanya melebar. Gus, saya ingin tahu, saya baru kali ini saya dapat sanad. Ini saya tuliskan sanadnya. Orang ya kenal saya karena YouTube, bukan karena jenengan. Ya ada barokahnya berarti Mbak YouTube itu. Ya, dia selalu mengikuti saya. Akhirnya WA ke saya, terus dia datang ke sini. Nah, setelah tanya tentang ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, sudah saya jelaskan. Zikir itu kalau nggak ada ilmunya ya tetap tidak bisa menggetarkan hati, nggak ada manfaatnya. Terus orang itu tanya, Gus, saya mau tanya, apakah boleh sholat Jum'ah ditambahi duhur? Nah, pertanyaan itu, loh kenapa? Kenapa sampai tanya begitu? Apa nggak pernah belajar fikih? Ya belajar Gus fikih. Tapi saya belum pernah menemukan jawabannya, apakah boleh sholat duhur ditambah Jum'at. Terus saya tunjukkan ke sini. Baca kitab Al-Um ini dan turunan Al-Um. Semua fikih itu sudah membahas antara sholat Jumat dan sholat duhur. Kalau kita madhab Syafi'i yang tasyadud, yang ketat dengan madhabnya, memegang bener-bener Syafi'i, dengan kan ya setengah Syafi'i, setengah Maliki, Hambali, setengah ya setengah Muhammadiyah Barat. Ketika di yang lain enteng melok yang lain, ketika yang ini berat yang ikut yang enteng, maka jenengan tidak bisa dikatakan tasyadud dengan bermadhab itu ketat. Ya. Di dalam madhab Syafi'i yang dijelaskan yang wajib Jumatan adalah orang yang mukim, yang tidak mukim tidak wajib Jumatan. Di semua fikih sudah dijelaskan. Kemudian ketika orang itu dalam perjalanan atau safar, terus dia ikut sholat Jumat di satu tempat, karena hukumnya tidak wajib di dalam madhab Syafi'i, maka perlu ditambah sholat duhur. Dan itu tidak ada yang khilaf, tidak ada pertentangan di antara ulama. Yang bertentangan itu kan bukan ulama, yang di bawahnya ulama, masyarakat. Ketika tahu di Mbah Yai Mukhtar Ploso habis sholat Jumat duhuran, yang di bawah-bawah rame, ulamanya nggak rame karena tahu, mungkin karena itu jamaah dari luar-luar kota, sholatnya di Ploso, barulah dia tambah duhur. Nah, madhab Syafi'i ketika melihat sholat Jumat itu tidak sempurna, maka orang yang madhabnya ketat ya nambahi duhur di rumah. Apa tidak sempurnanya? Ya sekarang mana Jumatan sempurna? Wong anak kecil gedebukan, ngambil omong, nggak ada sing laru, yuk suruh sempurna bagaimana Jumatan? Ya nggak sempurna. Sing tuwek-tuwek itu malah rokokan di luar. Imam Syafi'i sudah memandang jauh ke depan, makanya kalau jenengan bermadhab yang ketat, sholat duhur di sini tuh lo nggak sempurna. Ya bolehlah kita berdebat tapi bawa kitab ya, nggak boleh berdebat ngotot. Saya Jumatan di sekitar saya sini yang tua-tua rokokan syekh, padahal kiai ini khutbah, bus. Lu bayangkan itu sempurna nggak sholat Jumat medul gitu? Itu yang tua-tua loh, bukan anak yang kecil, saya belum balik nggak kita bahas. Berarti kalau jenengan sholat di masjid yang model begitu, pulang ke rumah wajib nambahin duhur, walaupun jumlah pesertanya banyak. Ternyata yang banyak bukan orang yang mukim, pekerja pabrik Mahatek, pabrik apa itu namanya Cleo dan sebagainya. Loh itu loh saya dengarkan pembicaranya Pak kok Sundo KB. Apakah mereka mukim? Belum tentu. Nah, kalau kita ketat ya wes. Kalau begitu bener orang-orang yang ketat, pokoknya mari Jumatan tetap duhuran.
Jenengan berani nggak mari Jumatan tetap duhuran? Mesti dicap sidikiyah sampean. Loh kalau lihat kitab ya bener yang mari Jumatan duhuran karena nggak sempurna. Bayangkan kita datangnya wis imam khotib sudah naik ke mimbar. Ya. Itu kan ya nggak sempurna. Oleh mau pitik, bukan dapat unta, dapat ayam. Itu yang ditanyakan. Ini loh jenengan sholat saja kalau tidak ada ilmunya percuma. Jumatan itu juga percuma. Maka pentingnya kata Ihya, pentingnya ilmu bab sinau itu karena seperti ini. Ketidaksempurnaan sekarang terjadi. Sholat kita tidak pernah sempurna. Lihat orang sholat sekarang, apa pernah mancat kakinya belakang ini ketika sujud, ketika iftiros, apa pernah kakinya mancat? Kan nggak ada, kakinya lurus kayak lungguh. Lihat orkes koplo, ya kan? Kita melihat tidak ada kesempurnaan di dalam sholat kita. Kita tapi tidak berdaya mau menegur, ya, tidak berdaya. Nah kalau jenengan ngaji kitab, yes, makanya saya mengaji kitab Fathul Mu'in itu maksudnya biar jenengan kembali ke madhab itu yang ketat tapi ada ilmunya. Jangan cuma ngotot, ya, jangan cuma argumen debat tapi nggak punya ilmunya. Akhirnya konflik. Contohnya sholat Jumat itu saja. Ya saya kadang-kadang prihatin. Sholat Jumat kondisi di masjidnya seperti itu, yang tua-tua rokokan, jangan rokokan. Terus di luar ada yang bagi makanan. Imame tadi masih baca Al-Fatihah, geruduk lari keluar karena ingin dapat bingkisan makan sama minum. Nah, itu faktor sosial kalau itu bukan faktor ibadah. Tapi di sisi ibadah, anak kecil-kecil sekarang siapa yang mengendalikan di masjid? Kan nggak ada. Kalau zaman saya kan mesti dipesen boleh nama masjid, rame loh ya, rame jeweri teko omah. Ya kita sampai di masjid ya diem gini aja. Karena ke masjidnya itu diajak orang tua. Kalau anak sekarang kecil-kecil ke masjid, bapaknya nang perapatan rokokan. Makanya dia di masjid rame ya nggak salah, karena tidak ada yang menuntun. Nah ini bedanya. Wah anaknya aktif nang masjid, bapaknya tetap rokokan di warung ketika Jumatan. Maka terjadilah ketidaksempurnaan di dalam kita ibadah. Maka kalau kita bermadhab itu ketat, ya tetap ditambahi sholat duhur. Bayangkan di masjid jenengan gimana? Ya saya tahu masjid jenengan ya bodohnya dengan masjid saya, gitu. Jadi memang kembali lagi semua itu karena ilmunya. Kenapa gagal? Karena kita tidak diilmoni dulu kalau orang Jawa. Orang masuk toriko itu apa? Diilmoni dulu. Sekarang kan pokoknya akeh-akeh jamaah butuh. Saya berapa kali ditawar orang Gus mungkin derek beat mereka Gus, derek beat mereka Gus. Gus kesel di beat berkali-kali. Jadi jujur saja, karena apa? Karena saya memandang di ahli toriko sendiri ya tukaran. Kalau nggak tukaran berarti hatinya memang betul-betul bergetar Allah. Wis gak eling karo tukaran nilai wiritannya temenan dengan ilmunya, gitu. Logika berpikirnya kalau orang itu betul-betul ala bidzikrillah tatma'innul qulub, nggak mungkin di luaran bertengkar. Wong padha imam toriko bertengkar, apane jamaah. Nah, seperti itu. Maka saya akan bertorikoh dengan jalan saya sendiri menuju Allah dengan ngaji Ihya, dengan ngaji hikam. Ya intinya apa yang ditanyakan orang itu juga karena ilmu. Jenengan nggak bisa mengukur sawah ini berapa lebarnya jadi borek mesti meleset, nggak badi karena nggak punya ilmu. Borek itu punya ilmu menjangka plek sana, oh berarti banon sami ini, pari ini paling sekian, karena punya ilmunya. Berarti kalau saya tebas harga sekian, berarti saya masih untung, kan seperti itu.
Ya, jadi kembali lagi memang ilmu. Kita gagal ya ilmu, kita sukses ya ilmu. Maka Nabi Sulaiman ketika ditanya Allah pilih mana, ilmu, harta atau tahta, pilihnya adalah ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Cekap ya. Aja nih lagi ngali di YouTube setelah saya proses videonya ngaji nggak pernah 1,5 jam. Ngentek waktu nih. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri pengajian ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa barokah manfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunawwiru biha qalbana wa tawli lana biha hajatina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaihi. Wa sallallahu ala khairi khulqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum